Partai Indonesia Beriman. Mari kita bergabung bersama PIB menuju pembersihan aparat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok agak sedikit takut ya mau bikin konten ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini memang sudah ramai dibahas di media sosial ya, informasi tentang kiprah Satgasus Merah Putih. Apa itu Satgasus Merah Putih? Satgasus Merah Putih adalah satgas khusus non-struktural di Polri yang sempat dipimpin oleh Ferdy Sambo. Satgasus Merah Putih ini sempat dipertanyakan ya anggarannya oleh DPR ya, karena tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain begitu ya. Nah inilah yang dipertanyakan karena masyarakat tidak tahu sumbernya dari mana, bahkan katanya PPATK pun tidak tahu ya aliran sumber dana di Satgasus Merah Putih ini. Nah, adapun tugas dari Satgasus Merah Putih ini adalah menangani kasus-kasus besar yang menjadi atensi publik baik di Indonesia maupun luar negeri. Selain itu juga menangani kasus-kasus seperti narkotika, kemudian korupsi, pencucian uang hingga ITE. Inilah yang kemudian membuat muncul spekulasi di masyarakat, terutama netizen ini ya, bahwa Satgasus Merah Putih ini sudah menjadi semacam mesin uang ya di Mabes karena menjadi backup kasus-kasus besar, terutama judi online. Dan selain itu, karena Satgasus Merah Putih ini dipimpin oleh Ferdy Sambo sejak tanggal 20 Mei 2020 hingga dicopot gara-gara kasus Brigadir J ini. Maka itu muncul juga spekulasi bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo inilah yang mengeksekusi 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020. Maka muncullah ini trending topik hashtag ya, bubarkan Satgasus Merah Putih, hashtag squad penjagal KM50. Ya, rakyat tidak butuh Satgas Merah Putih jika memang ternyata hanya menjadi Satgas Merah Darah. Penemuan senjata AK-47 dan amunisi dalam jumlah besar di Jalan Asia Afrika, Bandung di sebuah rumah milik Ji Kian Han hingga kini belum ada kejelasan ya, karena polisi masih melakukan pendalaman begitu. Ini tumben-tumbennya pihak kepolisian membutuhkan waktu hingga beberapa hari ya, karena biasanya begitu ada sebuah peristiwa langsung ini ada tersangka tertuduhnya begitu ya, lengkap dengan alamat rumah, riwayat hidup, jaringan teroris mana begitu ya. Tapi itu biasanya terjadi di kalangan Islam. Nah ini yang menimbulkan tanda tanya, biasanya membawa golok saja sudah langsung ditangkap dengan tuduhan makar. Jangan lagi membawa golok, bendera la ilaha illallah saja langsung diturunkan ya, dituduh makar juga. Nah ini Pak, ada detonator sampai 1 dus Pak, kemudian TNT dan ada senjata AK-47. Masa kata pihak kepolisian ini biasanya digunakan untuk pertambangan? Pak, AK-47 itu untuk menembakin siapa Pak? Harus diusut tuntas, masa untuk pertambangan juga? Nah ini BNPT. Usut tuntas ya, siapa pemilik dari senjata-senjata dan amunisi tersebut. Bawa ke persidangan, tunjukkan ke depan publik ya, agar publik yakin bahwa penanganan teroris di tanah air tidak berstandar ganda. Pemerintah tegaskan tak akan hapus pasal penghinaan presiden di RKUHP. Nggak apa-apa banget sih sebenarnya kalau emang kekeh mau masukin pasal itu di RKUHP. But with one condition. Masukin juga pasal-pasal penghinaan dari pejabat pemerintah ke masyarakat. Apalagi kan kita sama-sama tahu tuh pejabat kadang ada yang suka rasis. Kalau hanya tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat pemerintah, yang harus dijaga bukan cuma pemerintah doang, tapi masyarakat juga harus memiliki hak yang sama di mata hukum. Jangan hanya karena mentang-mentang kami masyarakat biasa, pemerintah bisa menghina seenaknya. Seperti masyarakat masih banyak yang bodoh, masih banyak yang nyinyir doang. Apalagi banyak tuh pemerintah yang kerjaannya cuma rasis ke masyarakat, macam tempo lalu. Berbicara terkait undang-undang kan kita juga berbicara terkait hukum, di mana di dalam hukum itu ada konsep equality before the law, yang dimana hukum itu harus bisa diakses sama rata, baik itu oleh pemerintah atau masyarakat biasa yang kaya atau yang miskin. Seharusnya kalau kita berbicara terkait hukum, mau itu presiden, menteri, atau jajaran pemerintahan lainnya, ataupun artis terkenal, ataupun si kaya, ataupun si miskin, hukum itu harus bisa diakses oleh semua pihak, oleh semua kalangan. Lalu siapa yang bisa mengimplementasikan itu? Ya pemerintah, melalui pembuatan undang-undang yang jelas, di mana undang-undang itu mengatur hak-hak
yang harusnya bisa diakses oleh semua kalangan, bukan hanya oleh pemerintahan saja. Masa iya sih sekelas pemerintah nggak paham konsep equality before the law gitu? Nggak cuma paham, seharusnya bisa diimplementasikan. Selain itu, Wamenkumham soal mahasiswa desak draft RKUHP dibuka, jawabannya emang ini pintu. Jawaban-jawaban seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah hari-hari ini tidak melakukan political will atau proses open government. Yang terlihat hanya arogansi saja, mentang-mentang yang berhak mengeluarkan undang-undang itu adalah pemerintahan, seenaknya jawab ke rakyat biasa. Padahal rakyat itu nggak minta apa-apa loh. Minta cuma dibuka aja draftnya sebelum disahkan. Udah itu aja, susah banget kayaknya. Kalau proses dari pembuatan RKUHP ini dengan menggunakan cara-cara yang tertutup, tidak transparan, publik tidak diberikan kesempatan untuk mengkaji dari RKUHP ini, ketika ditanya juga jawabannya cuma berikan jawaban seperti ini, kita makin ragu kalau RKUHP ini akan mendatangkan kebaikan untuk masyarakat banyak. Selamat datang, Partai Indonesia Beriman. Mari kita bergabung bersama PIB menuju pembersihan aparat yang lebih baik.